संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा। Besoknya, Pawan mengantar Muni dan ia dihampiri oleh Bu Ali. Bu Ali, ia adalah seorang ahli menyelinap perbatasan. Ia menawari Pawan dengan harga yang mahal, tetapi Pawan menolaknya karena dia hanya ingin mengantarkan Muni pulang. Akhirnya, Bu Ali itu tersentuh dan mengajaknya dengan setengah harga. Di saat mereka melewati perbatasan menggunakan lubang yang sudah dibuat, setelah di perbatasan, Bu Ali mengajak Pawan untuk pergi segera karena jika sampai terlihat tentara perbatasan, maka tentara itu akan menembaknya. Karena Pawan orang yang taat beragama dan memuja tinggi Dewa Hanuman, maka ia menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dan ia tahu kalau perbuatan menyelinap itu salah, maka dia ingin meminta izin terlebih dahulu kepada tentara perbatasan untuk mengizinkannya. Muni dan Bu Ali bersikeras untuk menyuruh Pawan pergi secepatnya. Tak lama tentara perbatasan itu muncul dan langsung menodongkan senjatanya. Pawan pun menjelaskan niatnya yang ke Pakistan hanya untuk mengantarkan Muni. Tetapi tentara itu tak percaya. Lalu Pawan menjelaskan kembali bagaimana ia bisa masuk ke perbatasan. Justru Pawan malah dikeluarkan dan disuruh kembali ke India. Tetapi Pawan kembali lagi lewat lubang lain. Tentara itu pun langsung memukulinya di sana. Merasa kasihan, komandan itu pun mengetes kejujuran Pawan. Ia meninggalkannya tanpa memberikan izin, dengan dalih akan menembaknya jika ia tak pergi. Pawan yang belum mendapatkan izin dari komandan itu, ia tetap berdiri di sana, sampai komandan itu mengizinkannya. Kemudian, para tentara itu kembali dan melihat Pawan masih di sana. Akhirnya, komandan itu pun memberikan izin kepada Pawan yang benar-benar jujur itu. Tetapi jika sudah berhasil mengantarkannya, Pawan harus kembali lagi ke sini. Akhirnya Pawan pun melanjutkan perjalanannya. Siangnya mereka sedang makan, dan Pawan menyuruh Muni untuk segera cepat menghabiskan makanannya itu, karena ada para polisi di dekatnya. Pawan pun berhasil menjauh dari para polisi itu. Tetapi polisi itu malah mengejarnya, karena borgol milik polisi itu telah hilang, dan ternyata Muni yang mengambilnya. Karena Pawan berasal dari India, maka polisi itu menanyakan paspor. Pawan yang tak bisa menunjukkannya, akhirnya mereka berdua dibawa dan dianggap sebagai mata-mata dari India. Lanjut, di suatu stasiun ada seorang wartawan konyol. Ia adalah Chan Nawab yang diperankan oleh Nazauddin Siddiq. Di situ, ia diberitahu oleh seseorang bahwa ada berita panas, yaitu ada mata-mata India yang sedang tertangkap. Ia pun langsung menyusuri kantor polisi yang menahan mata-mata itu. Di kantor polisi, Pawan marah karena polisi itu menyakiti Muni. Dan ia berhasil kabur dari kantor polisi itu. Tetapi, wartawan itu melihat Pawan kabur yang menaiki bus. Chan pun langsung mengikutinya sambil menyamar dan melaporkannya ke polisi tentang keberadaannya. Di sana, Chan mendengar niat baik Pawan yang sebenarnya. Di saat itu, Pawan menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh wartawan Chan. Tak lama, polisi itu pun memberhentikan bus itu dan mencari mereka di dalam. Tetapi, mereka semua tak ada di dalam bus. Tanpa disangka, ternyata Pawan, Muni, dan Chan bersembunyi di atap bus. Malamnya, mereka semua beristirahat di sebuah masjid, dan paginya mereka bertemu dengan seorang ustadz di sana. Pawan pun menjelaskan semua permasalahannya kepada ustadz itu. Lalu, ustadz itu pun membantunya dan memberitahu bahwa tempat yang Pawan tunjukkan itu berada di Kashmir. Dan merasa tempat di sini sudah tidak aman lagi, ustadz itu pun membantu mereka untuk menjauh dari sini dengan cara yang unik. यार हमसे तो एक नहीं संभलती और मौलाना साहब दो के लिए घूम रहे Lanjut, mereka bertiga pun mencari sebuah tumpangan menuju Kashmir.
Mereka pun punya rencana untuk menyadap mobil seseorang dengan pisang. Ketika mobil itu mengalami masalah, maka mereka pun seakan-akan yang akan membantunya nanti. Atas pertolongannya itu, mereka bertiga pun diberi tumpangan. Sialnya, ternyata supir itu adalah seorang kepala kepolisian yang sedang bertugas mencari mata-mata dari India itu. Dan sialnya lagi, mereka bertiga pun akan diantarkan sampai ke rumahnya. Karena mereka tak ada rumah di daerah situ, akhirnya Chan berhenti di sebuah rumah yang seharusnya bukan rumahnya itu. Tiba-tiba pemilik rumah sebenarnya pun keluar. Untung saja mereka semua pandai berakting. अब्बा जान कैसे हो आप? तुम कौन हो भाई? गुस्सा थूक दीजिए अब्बा जान। देखो आपकी बेटी और नवासी को लेकर आया हूँ। अरे लेकिन मगर अरे चाचा अरे जनाब अरे चाचा छोड़ अरे जनाब अरे जनाब अरे जनाब अरे भाई अरे मगर लेकिन अंदर तो चले आप अंदर तो चले चाचा छोड़िए अरे लेकिन मैंने अरे भाई बेटा जूता उठा लेना ये घर में कौन घुसाया अरे भाई अरे खुदा हाफिज जनाब Lanjut, setelah kejadian itu, para polisi pun tak henti-hentinya mencari mereka. Mereka bertiga terus berjalan dan bertemu banyak orang di sana. Kenal atau tidak, mereka tetap saling merangkul. Pada akhirnya, mereka pun sampai di daerah Kashmir. Tetapi, mereka tak tahu Muni berasal dari desa yang mana. Lalu, mereka pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat suci, yaitu Hazrat Amin Shah Dargah, yang katanya semua harapan bisa terkabul di sana. Sesampainya di sana, ternyata ada ibunda Muni atau Syahidah. Sayangnya, Muni saat itu sedang tertidur. Di sana, Pawan hanya bisa berharap dapat menemukan jalan keluarnya. Di sisi lain, Chan sedang sibuk upload beritanya tentang kebaikan yang Pawan lakukan, sekaligus memberikan informasi kepada penonton jika ada yang mengetahui informasi tentang Muni. Polisi yang sudah mengetahui keberadaan mereka bertiga pun langsung didatangi. Chan pun yang melihat banyak polisi yang berdatangan, ia pun langsung mengabari Pawan untuk segera pergi dari sini. Akhirnya mereka pun berhasil mengelabui para polisi itu. Setelah itu, mereka semua menonton sebuah hasil rekaman yang Chan lakukan. Dan ternyata di rekaman itu, Muni melihat ibunya yang habis turun dari sebuah bus. Besoknya, mereka pun langsung mencari tahu dari mana bus itu berasal. Mereka bertanya kepada supir itu bahwa ia melewati desa apa saja. Siapa tahu bus itu melewati sebuah desa yang Muni berasal. करीमाबाद करीमाबाद जिला सुल्तानपुर जिला सुल्तानपुर मुन्नी तो सुल्तानपुर की है सुल्तान सुल्तानपुर की है मुन्नी तो सुल्तानपुर की है सुल्तानपुर की है Lanjut, ternyata polisi itu sadar ia sedang ditipu. Akhirnya, ia merazia setiap kendaraan yang memasuki luar wilayah itu. Sialnya, di perjalanan menuju Sultanpur, mereka diberhentikan oleh polisi yang sedang mencarinya. Pawan pun merencanakan untuk mengalihkan perhatian para polisi itu dengan turun dari bus dan berlari ke hutan. Selepas polisi mengejarnya, Chan pun langsung membawa Muni menuju ke desanya. Dan pada akhirnya, Chan berhasil mempertemukan Muni dengan ibunya, yang mana Muni itu adalah Syahidah. Di sisi lain, Pawan yang tertangkap, ia berhasil melarikan diri, tetapi polisi itu malah menembaknya, dan suaranya pun terdengar sampai ke telinga Muni. Sedangkan video yang diunggah Chan bagaikan virus yang menyebar ke seluruh India dan Pakistan. Kepala penyidik pun percaya kalau Pawan itu bukanlah mata-mata, tetapi menteri tersebut tetap ingin menganggap Pawan sebagai mata-mata. Dan bahkan ia ingin memfitnahnya ke sebuah media.
Menteri itu pun sempat mengancam kepala penyidik untuk memecatnya jika ia tak menjalankan perintahnya. Tetapi kepala penyidik itu tahu ia tak mau membiarkan nama negaranya menjadi kotor akibat dari ulah orang-orang yang egois dan tak bertanggung jawab. Dia pun merencanakan sesuatu dengan mengajak kerjasama bersama Chan, si wartawan Pakistan itu. Chan yang dulunya terlihat konyol dalam membawa berita, kini ia terlihat keren dan profesional dari sebelumnya. Ia mengajak ribuan warga Pakistan dan India untuk bersimpati mengawal kepulangan Pawan dari Pakistan ke India. Puncak acara pun tiba. Akhirnya, kedua warga negara itu pun berkumpul dan mengawal Pawan atau Bajrangi untuk pulang ke negaranya. Pawan pun berterima kasih kepada Chan atas semua yang dilakukannya. Rakyat Pakistan pun meneriaki moto Bajrangi Bhaijan Muni yang melihat Pawan sedang berada di tengah-tengah perbatasan itu. Ia pun langsung mendekatinya dan memanggilnya secara terus-menerus. Berharap ia bisa mengucapkan terima kasih untuk terakhir kalinya. Kita tahu sendiri bahwa Muni itu tunawicara. Tetapi di waktu itu, Muni dapat berbicara dan menyebut nama kata Maman yang berarti paman. Pawan pun langsung berbalik dan menghampiri Muni atau Syahidah itu. Lalu film pun berakhir. Pesan dalam film ini adalah bahwa kita harus mengakui hak setiap orang serta menghormati keyakinan orang lain dan dilandasi dengan kesadaran dan kejujuran. Serta banyak poin penting dalam cerita ini seperti menolong tanpa pamrih, toleransi beragama, permusuhan yang harus ditinggalkan, dan menepati janji. Oke guys, semoga film yang saya ceritakan bermanfaat bagi kalian semua. Saya harap kita bisa kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, and keep health and sampai jumpa lagi.